Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sudah bersama Ketua Pemuda Sukamulya yang bernama siapa Mas? Hafid mas. Hafid, oh, Mas Hafid. Ternyata ya, umurnya berapa Mas? 24 mas. 24 tahun. Ya, mungkin saya akan berbincang-bincang sedikit ya mengenai kepemimpinan urusan jabatan sebagai Saya di sini sebagai ketua pemuda dusun Sukamulya RT 2 RW 6. Iya. Terus selama menjabat itu sudah berapa tahun atau berapa periode? Saya sudah menjabat sebagai ketua pemuda itu selama 2 periode. Wow, itu sangat kita patut contoh ya kawan. Alhamdulillah. Dan pendidikan Mas itu gimana? Pertama itu SD. Ya, alhamdulillah saya sampai SMA aja mas. Oh, sampai SMA berarti SD lulus, SMP lulus, terusan SMA ya. Terus lanjut ke pertanyaan pengalaman berorganisasi Mas itu di mana saja? Itu pernah mengikuti pengalaman organisasi apa saja? Banyak sih mas, ada Ibnu. Ibnu itu berapa tahun dan jabatannya itu apa? Ibnu itu sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Terus kalau Ya, jabatannya sebagai anggota. ya, selanjutnya itu apa lagi Mas yang pernah diikuti Mas? Di Pancasila itu mas. Terus Pertanyaan pertama itu keluarga Bapak, keluarga Mas, apakah pernah yang menjadi pemimpin atau tua? ya ada mas. Saya dulu pernah menjabat sebagai ketua RT itu selama 2 periode. Oh, ayahnya berarti ya, ayahnya berarti ilmunya itu nurunin ke Masnya gitu ya. Ya, alhamdulillah mas. Terus yang kedua itu cara Bapak terpilih menjadi ketua organisasi ini dengan cara musyawarah atau gimana? Saya terpilih menjadi ketua organisasi pemuda Sukamulya itu dengan cara musyawarah mas. Dengan dikumpulkan semua anggota dalam rapat. Oke, dan sangat bagus sekali ya dengan musyawarah. Jadi tahu semuanya ya anggotanya ya. Iya mas, harus di Dan yang ketiga itu gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pengambilan keputusan saat bawahan tidak memiliki pengetahuan tentang hal yang akan diputuskan itu gimana Mas? dengan cara demokratis mas. Karena dalam organisasi itu mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat menghasilkan persamaan gitu mas. Oh, Kayak gitu, jadi kalau foto menurut saya. bersama itu ya, kebersamaan itu sangat bagus itu ya. Iya harus itu mas. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya Mas. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pengambilan keputusan saat bawahan telah memiliki pengetahuan tentang hal yang akan diputuskan itu gimana caranya? Nah, jawabannya sama sih mas seperti yang nomor 3, itu dengan cara demokratis. Oh, dengan cara demokratis berarti pertemuan di kelompokan itu ya. Iya mas. Ya, lanjut ke pertanyaan kelima ya Mas. Saat mengambil keputusan Mas itu lebih cenderung ke kriteria gimana? Kalau saya pribadi ya mas, itu dengan cara pendekatan dengan semua anggota mas. Oh, berarti dikumpulkan terusan di Musyawarahkan gitu mas. Oh, oke. Terusan yang terakhir ya Mas, pengetahuan tentang COVID ya. Sedikit itu yang pertama itu COVID itu singkatan apa sih Mas sebenarnya? Coronavirus disease mas. Oh, kalau nggak salah ya. Ya, terus kedua itu negara yang pertama terpapar COVID itu negara mana Mas? Negara yang pertama kali terpapar COVID itu di kota Wuhan China kalau nggak salah mas. Wuhan, China. Terusan kapan COVID pertama kali ada di Indonesia? Pada akhir bulan Desember tahun 2019 dan menular dengan sangat cepat mas, serta menyebar ke hampir seluruh semua dunia termasuk di Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan mas. Oh, gitu ya. Dan
ciri-ciri orang yang terkena COVID itu ciri-cirinya gimana mas? Seperti batuk-batuk, pilek, sesak nafas, dan demam mas. Ya itulah tadi perbincangan saya bersama Mas Kafid ya. Dia sharing-sharing materi tentang kepemimpinan dan dia patut kita contoh karena dia kan masih muda ya, berapa umurnya masih 24 tahun tapi sudah memimpin 2 periode gitu. Ya sebelumnya ya Mas, ini kan udah malam juga ya. Mungkin masih mau tidur. Sebelumnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan dari Mas itu. Sama Mas ya saya akhiri saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sudah bersama Bapak RT Tunggul Sukamulya yang bernama siapa mas namanya? Astrid Duyo, Dr. Duyo. Rindoyo. Masih muda. Iya, dia masih muda tapi sudah memimpin menjadi ketua RT itu. Terus kalau umur mas itu sudah berapa? 27 Iya. Jabatan masih ketua RT ya. Dan nama menjabat itu berapa tahun? 1 tahun. Baru setahun ini. 1 tahun. Terus pendidikan mas Ya sampai SMA aja. sampai SMA. Dan lanjut pertanyaan pengalaman pendidikan mas itu kalau saja seperti contohnya ada kursus untuk kepemimpinan atau gimana itu pernah atau tidak? Spesifiknya sih enggak, tapi kalau di sekolah dari dulu sih ya ada pasti kepemimpinan diajarin dari sekolah, dasar-dasarnya itu ya ada lah. Berarti ada itu ya. Ya Ya belajar lanjut. tahu sama pengalaman. Ya, terus lanjut ke pertanyaan ya mas. Yang pertama itu keluarga mas itu ada yang pernah menjabat sebagai pemimpin atau ketua? Bangga Itu siapa kayaknya? tahu kakaknya Kakaknya selama berapa tahun? 1 tahun sama Saya belum saya ini. Saya meneruskan. oh berarti menurun ilmunya menurun ke mas itu ya? Iya, alhamdulillah dari masyarakat yang pengennya gitu. Terus yang kedua itu cara mas terpilih menjadi pemimpin ketua RT itu dengan musyawarah atau gimana? Iya. Masyarakat sini alhamdulillah antusias, kompak, serius. Kalau ada pemilihan atau yang lainnya secara demokratis, apa tadi lah? Musyawarah, iya, secara damai, tenang, tentram lah. Oh Iya. iya. Intinya bermusyawarah Iya, ya. iya. Terus lanjut ke pertanyaan 3 ya mas. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pengambilan keputusan saat bawahan tidak memiliki pengetahuan tentang hal yang akan diputuskan itu cara mas gimana? Ya lanjut ke pertanyaan 3 ya mas. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pengambilan keputusan saat bawahan tidak memiliki pengetahuan tentang hal yang diputuskan itu gimana sama mas? Ya, kesepakatan bersama ya, kita kan semua masyarakat punya hak sendiri-sendiri, jadi ya barangkali ada yang usul kita terima semuanya jadi satu, untuk jadi yang keputusan yang terbaik gimana ya, cukup. Ya lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya mas. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pengambilan keputusan saat bawahan telah memiliki pengetahuan tentang hal yang diputuskan. Demokratis. Masyarakat demokratis. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan 5 mas.
saat mengambil keputusan Mas itu cenderung ke, ke berorientasi tugas atau hubungan langsung dengan bawahan? tugas. Ya, lanjut ke pertanyaan pengetahuan tentang COVID, Mas. COVID itu sebenarnya singkatan kepanjangan dari apa, Mas? Adalah corona virus disease ya, itu itulah itu. Iya. Ya, terusan yang kedua, negara mana yang pertama kali terpapar COVID? Oh itu bukan, kamu dari semuanya itu udah tahu bukan Cina ya, ya bukan Cina ya. ya. Kapan? DPJP. Terus lanjut ya, Mas. Ya. Kapan COVID pertama kali ada di Indonesia? Akhir tahunan ya, ingat pas itu susah-susahnya akhir tahun 2019-an ya. Terusan apa ciri-ciri orang yang terpapar COVID? Batuk, pilek, ya pilek demam gitu lah. Nah, lanjut ke pertanyaan tentang kepedulian Mas ya tentang COVID. Yang pertama itu selama pandemi COVID-19 berapa jumlah warga Bapak yang terkena COVID? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Terus ya lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas. Berapa jumlah yang meninggal Mas? Yang meninggal selama saya menjabat Iya. tahun ini meninggal sih ada, tapi bukan karena corona. Lanjut ke pertanyaan tiga Mas. Bila ada warga yang terkena COVID, apa langkah yang diambil Mas itu? Kita kan punya balai desa, namanya balai desa dulu, barangkali ada pusat penanganannya yang utama, lalu ada puskesmas juga ya, kami sesuai prosedur. Lanjut ke pertanyaan empat Mas. Fasilitas yang diterima dari penderita COVID itu apa saja? Seumpama pendampingan atau suplai makanan atau Ada. Dulu ada di sini cuma dapat sanitizer, alat-alat cuci tangan, sabun-sabunnya ya semuanya. Lanjut ke lima ya Mas. Lima. Apakah masyarakat sudah mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai saat pandemi ini Mas? Tentu udah Udah ya. Dulu pas baru-barunya corona dari desa ada terus maskernya, sampai sekarang sih udah Berarti- udah masyarakat terbiasa, udah pada beli sendiri. Terusan lanjut ke pertanyaan ke-6 Mas. Apa upaya Mas untuk mencegah penyebaran COVID di wilayah Mas? Kayaknya sih udah dari berdesanya, misal itu sediakan cuci tangan di tempat-tempat yang umum, memakai masker, menjaga jarak, ya di rumah saja. Yang ketujuh ya Mas, kebijakan apa yang diterapkan dari kantor desa untuk memutuskan rantai penyebaran? Tak, itu kata-kata ada ya. Rasa aman tetap seduluran, ya itu. Iya. Iya, kata-kata ada. Ya lanjut ke pertanyaan 8 Mas. Apa dampak COVID yang dirasakan oleh warga Mas? Ada yang banyak lah tentang perekonomian, ya ngaruh apa. Lanjut ke pertanyaan 9 Mas. Apakah ada kegiatan atau kebijakan yang terhambat ketika pandemi COVID? Ada Yang terhambat itu apa Mas? seperti perkumpulan RT, Berarti tidak dibolehkan itu ya Mas? ya boleh kan perwakilan saja. Lanjut ke pertanyaan 10 Mas. Bagaimana cara Mas mensosialisasikan protokol kesehatan atau vaksinasi COVID? Nah itu karena susahnya untuk berkumpul, jadi Susah susah ya sosialisasinya. Tapi ada grupnya ada, kita ada di grup WhatsApp ya, paling ya di WhatsApp. Oke. Lanjut ke 11 Mas. Adakah kendala dalam sosialisasi tersebut Mas? Kendalanya itu contohnya warga tidak patuh atau gimana? Banyak namanya juga waktu Banyak ya. ada yang patuh, ada yang Jadi kriteria deh ya Mas.
Kalau yang satu RT palingnya cuma dinasehati. nasihatin ya Mas. Kalau ada yang kiranya udah dampak-dampak seperti pilek, demam, apa, ditanyain dulu kenapa sakitnya. Silakan cek ke Pak Puskesmas atau balai desa. Barangkali kena COVID. Antisipasi buat masyarakat lainnya. Udah. Ya, lanjut ke pertanyaan 13 Mas. Adakah arahan dari pemerintah kan tentang kebijakan tentang penanganan COVID? Kebijakan dari pemerintah yang tentang penanganan gitu. Kalau belum tahu berarti misalnya itu pemberlakuan jam kegiatan atau sosialisasikan di mana gitu. Kalau 5M sosialisasi sudah, kalau kegiatannya kalau di sini paling banyak di perumahan, jadi kegiatannya ya sekitar perumahan saja orang-orang. Berarti tidak pergi kemana-mana itu ya. Di lingkungan sini saja. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mas. Apakah ada anggaran yang diperoleh dari desa untuk pemerintahan Dana buat apa? itu yang buat yang mungkin buat COVID ya kan? Ini kan kadang ada dari desa-desa sana ada yang lewat itu ada bantuan ke ada ya ya itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Ketua RT ya, dia sangat patut kita contoh karena dia juga masih muda, sudah berani memimpin menjadi ketua RT gitu. Kita patut contoh kawan. Masih belajar. Iya, masih belajar tapi kan sudah bisa memimpin gitu ya. Ya mungkin hanya itu saja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya Mas. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi